Shalom Oma dan Opa. Apa kabarnya? Shalom juga Pak Hari, apa kabarnya? Luar biasa dengan jaketnya warna coklat. Amin. Kita percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa kalau kita boleh ada di awal bulan Maret. Amin. Kita bersyukur buat nafas yang Tuhan beri. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri. Amin. Semua karena anugerahnya kalau kita boleh ada sampai pagi ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada seorang ibu ya. Berapa orang yang pertama kali hadir loh? Yang pertama kali hadir. Bukan yang kadaluarsa ya. Yang pertama kali. Ada? Ada itu di sana pertama kali hadir? Ya, satu orang ya. Kita percaya minggu depan ada jiwa-jiwa yang baru, amin. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Berikan soal-soal yang dahsyat. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh, amin. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorai dahsyat. Bagi Dia pujian
Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan. 2-3 orang berkumpul Kau hadir. Kami minta lawatan-Mu hari-hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di dalam perjamuan kudus-Mu pagi ini Tuhan. Kau telah menebus setiap dosa kami. Kau telah membayar harga yang mahal dalam hidup kami. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang miskin Kau perkaya Tuhan. Yang sakit Kau telah sembuhkan. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Kami datang tidak seperti kami pulang. Tuhan yang menjawab doa kami. Tuhan yang melawat hati kami. Tuhan yang memberikan kelegaan, sukacita, damai. Haleluya. Sorak-sorai lagi buat Allah kita yang kasih. Sekali lagi saya mau tanya, adakah yang baru pertama kali hadir pagi ini? Selain yang tadi, kita percaya setiap bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan teman yang baru. Yang mau katakan yes, amin. Kita mau bernyanyi bersukacita buat Tuhan. Yang mau katakan yes. Ayo ada sukacita yang melimpah. Kita mau menari buat Tuhan. Bersama katakan sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku.
Masih siap bergoyang? Masih siap bergoyang? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ayo tepuk tangannya luar biasa. Ayo jogetnya mana? Ayo kita mau menari buat Tuhan. Yeah, 1, 2, 3, up. Walau yang ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Walau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Walau Allah ada di dalamku, lihat muka temannya. Saya melihat ibu ini yang pakai baju kaos, Bu. Ibu menarinya luar biasa loh. Benar. Coba perhatikan ya, Ibu. Ku kan menari, ku kan menari. Lihat gayanya. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Malah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Malah ada di dalamku.
selesai jam berapa ya? Waduh, joget terus. Ini lah Pak, kalau Mas kayak gini Pak, sama ya kayak kejadiannya. Kita percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Dan kita terus berdoa firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Menjadi rema buat saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau berfirman Tuhan. Pagi ini kami percaya firman yang disampaikan menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku bagikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nyanyikan lagu ini dengan iman saudara. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dari jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangun lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami punya pertolongan dari Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hidup,
oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk opa-opa di tempat ini. Kami percaya Tuhan punya maksud dalam hidupnya. Kami percaya ada tujuan Tuhan yang harus mereka selesaikan. Terima kasih Yesus, berkati setiap oma-oma di tempat ini dan setiap firman yang mereka dengar hari ini menjadikan rema dalam kehidupan mereka. Bukan sebagai pendengar firman saja, tapi mereka juga sebagai pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Yesus, kami percaya berkat Tuhan sempurna. Berikan mereka kesehatan, berikan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Anak cucu mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, kesehatan diberkati, dan seluruh aspek hidup mereka Tuhan juga berkati. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati sekali lagi katakan amin. Shalom. Silakan duduk oma opa ya, koko cici, om tante, bapak ibu sekalian. Puji Tuhan, saya panggilnya koko cici aja ya. Haleluya. Bapak ibu sekalian, tak terasa kita sudah masuk di bulan yang ketiga ya. Rasanya waktu berjalan sangat cepat ya. Kira-kira apa yang terjadi di dalam bulan ketiga? Siapa yang tahu? Apa? Paskah, betul. Jumat Agung, betul ya. Apalagi? Kebangkitan. Ya, belum. Mereka nanti. Apalagi? Lapor SPT ya. Yang punya NPWP, jangan lupa bulan Maret pribadi lapor pajak. Bapak ibu sekalian, saya tahu bahwa semuanya dalam berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Pemilu sudah selesai ya, dan kita terus berdoa supaya semuanya baik dan aman. Kalau kemarin perbedaan politik itu terjadi, tapi hari ini kita harus bersatu lagi, oke? Tidak ada perbedaan, semuanya hanya punya satu pilihan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Oke, ya Bapak Ibu saya, kita percaya berdoa terus buat Indonesia, dan kita tahu tahun 2024 akan ada pemerintahan yang baru. Dan saya percaya apapun yang terjadi semuanya atas pilihan Tuhan. Ya, kita terus berdoa. Tapi saya tahu bahwa kita murid Tuhan. Siapa yang murid Tuhan di sini? Saya. Jangan ragu-ragu. Saya murid Tuhan. Karena hanya murid yang lihat Tuhan. Harus percaya saya murid Tuhan. Ya Bapak Ibu saya, kalau kita ngomong murid Tuhan, orang pada bilang, Pak, kapan lulusnya? Kapan wisudanya katanya? Betul ya? Wisuda itu apa sih? Wes sudah. Wes rampung artinya ya. Berarti kapan wisudanya? Nanti kalau kita sudah kembali ke surga. Amin. Kita belajar jadi murid Tuhan itu tidak akan pernah selesai. Ini adalah pelajaran kita seumur hidup sampai Tuhan panggil. Itu namanya sudah lulus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita terus belajar bagaimana terus menjadi murid Tuhan. Ya, jangan pernah kendor. Harus terus menyala-nyala di api-api bersama Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa dunia ini kedepannya bukan semakin mudah. Dunia akan semakin sulit. Ya, kita lihat, yuk buka pemaparan saya di multimedia, tolong di next berikutnya. Kita buka ayatnya Yesaya 60 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi. Hari-hari ke depan bukan semakin mudah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan diberkati. Siapa yang percaya? Pak, gimana Pak? Harga beras pada naik. Betul ya? Langka katanya. Kalau ada pun mahal, kita ambil hikmahnya. Berarti apa? Tuhan suruh kita diet. Jangan banyak makan nasi, nanti diabetes. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Oh Bapak, kalau beras naik berarti saya suruh puasa. Makan secukupnya. Ya, nggak usah banyak-banyak ya, apalagi dalam usia kita. Saya kalau makan itu nasinya, kalau di restoran nasinya minta separuh. Ya, karena buat saya juga mungkin kurang baik.
Apalagi tadi dibilang, wah Pak Hari kok tambah gemuk kelihatannya. Haleluya, ya, subur katanya ya. Inilah kalau hamba Tuhan kalau gemuk katanya gimana gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya yang penting sehat. Amin. Ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa ke dunia ini kedepannya semakin gonjang-ganjing. Tapi saya percaya kok Tuhan pasti berkati kita. Dan di sini dikatakan bahwa apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Artinya apa? Bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita tuh anak Tuhan. Dan artinya apa? Orang-orang lain yang mungkin tidak seagama dengan kita akan melihat bahwa kamu anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan demikian apa? Bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Kalau kita ngomong semikian, kita ini sebagai anak Tuhan harus menjadi terang. Artinya apa? Harus menjadi berkat buat orang lain. Harus menunjukkan bahwa kamu tuh anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi terang artinya apa? Bahwa kita tidak bilang, Pak saya tidak bisa khotbah. Siapa yang suruh khotbah? Untuk menjadi terang bukan hanya pelayanan di mimbar seperti ini. Untuk menjadi terang, bagaimana kehidupan sehari-hari itu menunjukkan bahwa kamu anak Tuhan. Orang lain bisa melihat kehidupanmu yang baik, sehingga mereka boleh percaya Yesus oleh karena kehidupanmu. Amin. Ini yang penting. Bukan hanya khotbah, wah khotbah luar biasa, khotbahnya bagus, belum tentu. Bagaimana kehidupanmu sehari-hari, itu yang menentukan. Next berikutnya, multimedia kita lihat, dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Di sini jelas sekali bahwa kita ini anak terang. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau dalam posisi rumah itu gelap, tentu kita pasang lilin, betul? Saya mau tanya, pasang lilinnya di atas atau taruh di bawah meja? Wah, kalau di bawah meja bisa terbakar nih rumah ya. Kobong kabeh ya. Harus taruh di atas. Kalau nggak ada tempat ya mungkin ditaruh meja atau ditaruh atas lemari misalnya, atau di atas yang tinggi. Supaya apa? Supaya sinarnya bisa menjangkau seluruh ruangan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan kasih perumpamaan bahwa hidup kita itu seperti sinar terang yang orang lain boleh melihat bahwa kamu anak Tuhan Yesus, bahwa kamu anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, jangan lagi kita selalu mengeluh. Jangan sekali lagi kita bersungut-sungut. Saya nggak tahu nih, apakah oma opa di sini aktif di sosial media? Aktif nggak nih? Siapa punya Facebook? Saya. Siapa punya Instagram? Saya. Saya punya TikTok. Wih, luar biasa oma opa. Ya, besok di Facebooknya jangan lagi ditulis lagi galau, lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi susah. Jangan, ya. Kita harus pakai apa yang kita miliki termasuk sosial media untuk menunjukkan bahwa kamu anak Tuhan. Ya, bersukacita, ya. Bukan cuma awal bulan seperti ini bersukacita ya, karena kiriman anak baru datang. Bukan karena lagi gajian. Nanti pada waktu akhir bulan lagi surut. Waduh Pak, saya nggak ke gereja. Kenapa? Nggak punya ongkos. Waduh, kok ketawa semua, nggak enak di saya nih. Jangan bersukacitanya kalau awal bulan, tapi setiap bulan, setiap hari kita bersukacita. Tunjukkan kita wajah kita berseri-seri. Tunjukkan bahwa kamu anak Tuhan, supaya orang bisa melihat bahwa kamu diberkati. Saya lihat salah satu orang menjadi kesaksian. Orang melihat orang ini sukacita, padahal saya tahu bahwa orang ini nggak punya duit. Tapi tidak tercermin bahwa dia penuh kesusahan. Ya, saya bilang, wow, anak ini luar biasa. Dia nggak punya uang pun tetap bersukacita. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ekspresi apa?
perkenanan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Jadi kita mengekspresikan hidup kita supaya kita sukacita. Kan kita tahu hati yang gembira adalah obat. Kalau tambah sudah tidak punya duit, susah lagi mukanya sebetulnya. Wah, tambah cepat bablas. Iya kan? Betul ya. Yang penting senang ya. Tadi joget-joget saya kalau khotbah Oma, wah mantep ini. Udah nggak ingat usia semua pokoknya dah. Mantep. Pokoknya yang penting happy ya nggak? Ya. Nambah umur kita. Yang penting kita menunjukkan kasih Tuhan. Kalau kita mau jadi terang, berarti jadi murid. Ya, kita lihat. Yuk, satu hal ya. Next berikutnya multimedia. Kalau kita mau jadi murid, yang pertama adalah taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Istilahnya apa? Ojo setengah-setengah. Hari ini ikut Tuhan, besok ikut yang lain. Besok ikut yang lain, tergantung yang undang. Nggak boleh. Ya, kalau namanya ikut Tuhan Yesus, hanya ikut Tuhan Yesus. Tidak boleh ada Allah lain dalam hidupmu. Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Waktu bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar daripada gurun. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan tiang awan dan tiang api. Betul? Pada waktu siang hari akan menggunakan tiang awan api. Tapi dikatakan apa? Pada waktu tiang itu berhenti, semua bangsa Israel berhenti. Dan dia mulai pasang tenda. Mereka tinggal di tempat itu, di mana tiang itu berhenti, mengikuti tuntunan Tuhan. Pada waktu dia berhenti, tidak tahu kapan itu harus berjalan kembali. Tapi intinya, bangsa Israel pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pada waktu itu tuntunan Tuhan, pada waktu itu belum ada Google Map, betul ya? Belum ada Kompas. Ya, kalau ada Google Map yang sekarang 100 meter belok ke kiri, Anda belok ke kanan. Itu nggak ada Google Map pada waktu itu. Bangsa Israel hanya menggunakan tiang itu, api itu, untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Hari ini aja kita pakai Google Map kadangkala salah. Saya pernah melewat jalanan, belok ke kiri, belok ke kanan, di portal. Google Map nggak ngerti itu di portal. Bener kan? Nggak ada Kompas, nggak ada apa. Itu kalau zaman itu sudah ada Google Map, wah, itu bangsa Israel tambah komplain lagi tuh. Perjalanan antara Mesir menuju Israel itu nggak jauh, sekitar 8 jam dalam perjalanan mobil. Tapi kalau dilakukan pada waktu bersungut-sungut, itu Tuhan izinkan sampai 40 tahun. Padahal harusnya cepat. Kalau kita punya masalah hidup, jangan bersungut-sungut. Ikut tuntunan Tuhan supaya cepat beres. Pada waktu bangsa Israel ikut tuntunan Tuhan, pada waktu tiang itu mulai bergerak, bangsa Israel mulai packing, ngemas-ngemas yang namanya tenda. Betul nggak? Bukan begini, wah Tuhan jangan jalan dulu, jemuran gua belum kering, tanaman gua belum gua panen nih. Nggak ada begitu. Kalau sudah jalan, ya Tuhan mau kita jalan. Nggak usah tunggu yang lain, nggak usah tunggu jemuranmu kering lagi. Mereka langsung packing, langsung tendanya dibongkar, mereka ikut jalan Tuhan. Wow, kalau saya melihat kondisi pada waktu itu, artinya apa? Bangsa Israel harus terus berjaga-jaga. Kapan itu pergerakan api itu mulai berjalan dan mereka harus terus melangkah. Kalau saya melihat kunci ini, bahwa apa? Tuhan mau kita berjaga-jaga dalam tahun 2024. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan dikatakan tahun 2004 akan tahun yang tiba-tiba. Kalau memang Tuhan suruh tiang api itu bergerak, kita juga harus mulai bergerak. Gereja-gereja nggak boleh bergerak tanpa tuntunan api Tuhan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu dalam perjalanan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi pada waktu kita sudah tahu di tahun Paidalet, pintu semuanya sudah dibuka. Amin, amin. Kalau pintu sudah dibuka, kita harus melihat bahwa jalan itu sudah kelihatan. Tapi kita tidak tahu apakah itu jalan yang mulus, apakah itu jalan yang berbatu,
ataukah itu jalan yang berkelok-kelok, kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan mau, kita ikut tuntunan Tuhan untuk masuk di tahun 2024. Siapa yang tahu apa yang terjadi sampai Desember 2024? Saya tahu apa yang terjadi dari Januari dan Februari, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan siang nanti aku akan tidak tahu. Bahkan sampai Desember nanti pun juga aku tidak tahu. Tahun ke depan, tahun ini saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwa pintu berkat sudah dibuka. Tapi saya nggak tahu apakah jalan itu akan melalui jalan yang bergerak naik, tanjakan. Apakah jalan itu akan menjadi jalan yang berbelok-belok. Aku nggak tahu. Tapi yang Tuhan tahu, Tuhan mau kita ikut tuntunan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Joshua. Pada waktu Joshua, next berikutnya, pada waktu Joshua, sebelumnya, multimedia mundur dulu. Pada waktu Joshua menyeberangi sungai Yordan, di Yosua 3 ayat 4 dikatakan demikian, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Joshua 3 ayat 4 dikatakan itu kisahnya bagaimana Joshua menyeberangi sungai Yordan, membawa bangsa Israel, dan diperintahkan bahwa tabut jalan duluan. Dan bangsa Israel mengikutinya sekitar 2000 hasta panjangnya atau sekitar 900 meter. Dikatakan dengan maksud supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Artinya apa? Perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak pernah ada yang tahu. Mungkin kita dikasih perjalanan yang panjang, dikasih umur yang panjang, kita juga gak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi apa yang Tuhan katakan, supaya kita untuk terus ikut dengan Tuhan. Dengan kata jangan terlalu dekat dengan tabut. Artinya apa? Jangan terlalu saleh dan jangan terlalu berhikmat. Kalau Bapak Ibu katakan, waktu saya katakan kenapa jangan terlalu saleh, mungkin menjadi satu hal yang kontroversi. Bukankah kita harus menjadi seorang yang saleh? Bukan orang yang namanya saleh ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 16 ayat 17 katakan demikian. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Amsal 3 ayat 7 juga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikatakan apa? Ikut tuntunan Tuhan. Yang dikatakan jangan terlalu dekat dengan tabut. Jangan lalu menganggap bahwa dirimu yang paling benar. Jangan menganggap dirimu yang paling rohani. Bapak Ibu sekalian, banyak orang hari ini keblinger. Keblinger itu mereka lupa. Mereka menganggap dirinya yang paling benar. Mereka menganggap dirinya yang paling rohani. Sehingga susah sekali untuk dinasehati. Banyak orang yang menasehatin akhirnya mereka marah. Banyak pelayan Tuhan yang waktu dikatakan, kamu jangan melayani seperti ini. Mereka mungkin sedikit tersinggung dan akhirnya katakan apa? Aku tidak mau melayani lagi. Banyak orang yang susah sekali ditegur sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 kita perlu tuntunan Tuhan. Artinya apa? Kita perlu kerendahan hati. Memiliki hati yang rendah untuk bisa ditegur. Karena saya percaya bahwa kita bukan yang terbaik, tapi saya tahu melalui Yesus kita menjadi orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kalau saya boleh kasih contoh, dalam seorang Farisi, pada waktu di Lukas 18 ayat 19, itu juga dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa seorang Farisi, waktu dia berdoa, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku orang yang saleh. Tuhan, aku bayar perpuluhan, aku berpuasa, aku demikian. Mereka menyombongkan pelayanannya kepada Tuhan. Dan mereka menganggap orang lain, orang pemungut cukai. Dia berdoa, Tuhan, aku orang yang berdosa.
Aku orang yang tidak layak. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan jelaskan. Tuhan berkenan kepada orang yang hancur hatinya. Tuhan berkenan dengan orang yang merendahkan diri, merasa dirinya tidak layak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan tidak terlalu dekat dengan takut? Artinya Bapak Ibu, jangan menganggap dirimu yang paling benar. Di tahun 2024 saya percaya ada tuntunan Tuhan. Mungkin kita diberikan orang-orang sekitar kita yang saling menasihati. Mungkin ada orang-orang sekitar kita yang saling menegur supaya kita kembali ke jalan tracknya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita melihat bahwa kita mau belajar bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arti taat yang radikal artinya tidak berbelok ke kiri ke kanan, tapi kita lurus di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebagai murid Tuhan, kita harus belajar, kita harus melakukan yang namanya menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan mau bahwa apimu tidak boleh padam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong terang, terang bukan berarti hari ini terang, besoknya mati. Besoknya terang lagi, lalu mati lagi, padam lagi. Tapi kalau kita mau katakan bahwa kehidupan ini bukan hanya kita lalui sendiri. Kita harus bukan hanya kita dapat mengikuti supaya api kita menyala, bukan hanya dari khotbah, tapi dari setiap tingkah laku kita, dari setiap doa pujian yang kau lakukan supaya api kita menyala. Di Imamat 6 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus tetap menyala di atas mezbah, jangan sampai padam. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Roh yang ada di dalammu tidak boleh padam. Api yang ada dalam rohmu tidak boleh lowbat. Bapak Ibu sekalian, Bapak tahu lowbat? Kalau kita punya handphone, saya selalu Bapak Ibu sekalian, kalau saya pergi dari rumah, saya memastikan handphone saya itu baterainya 100%. Kalau sudah tengah hari, seringkali baterai itu mulai lemah. Saya buru-buru cari yang namanya colokan. Apalagi dalam usia semakin tua, sama halnya dengan handphone. Kalau makin baru, mungkin 3 hari kuat baterainya. Kalau sudah makin lama, mungkin baterainya sehari aja udah habis. Tentu Bapak Ibu sekalian, sesama dengan rohani kita. Kalau saya pergi, selalu bawa 2 handphone minimal. Kenapa? Supaya istri saya kalau telepon, dia bisa menghubungi saya. Jangan sampai nanti saya pulang di rumah, dikomplain istri saya. Kenapa kamu susah ditelepon? Kenapa handphonemu mati? Jadi kalau saya kesempatan selalu saya cari colokan supaya handphone saya tetap menyala, supaya saya bisa dihubungi kapan saja. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya rohmu tidak lowbat, supaya bateraimu tetap menyala di hadapan Tuhan. Kalau kita saja memikirkan handphone kita supaya nggak mati, kenapa kita nggak memikirkan rohani kita supaya tidak mati? Bukan hanya tubuh yang harus dikasih makan, tapi roh kita juga perlu dikasih makan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lakukan dengan api Roh Kudusmu harus tetap menyala. Api kasihmu harus tetap menyala. Api doa, pujian, dan penyembahan harus tetap menyala. Cara menyalakannya bukan hanya setiap hari datang ke gereja, tapi bagaimana keadaan hidup doamu, bagaimana pujian dan penyembahanmu. Engkau bisa mendengarkan firman Tuhan dalam rumahmu. Engkau bisa baca firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya dari khotbah yang kamu dengar, tapi setiap hubunganmu dengan Tuhan membuat rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang katakan, Pak, saya nggak bisa doa. Doa itu sederhana. Doa itu hanya kita mengatakan itu adalah berbicara dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Ada satu orang, dia nggak bisa berdoa. Rumahnya setiap kali melewati suatu gereja. Dan dia katakan demikian. Setiap kali dia lewat ke gereja, dia cuma katakan demikian. Tuhan, ini Ancol.
Setiap kali lewat lagi, Tuhan, ini owe acong. Maaf kalau ada namanya acong, ada nggak? Kalau ada saya ganti acuan aja, biar cuan terus. Dia hanya berdoa cuma, Tuhan ini acong. Mungkin doanya nggak panjang, mungkin doanya nggak bertele-tele, hanya doa yang sederhana. Setiap kali ketemu Tuhan, Tuhan ini acong, ini owe acong. Tuhan. Setiap kali dia hanya mengatakan ini owe. Artinya apa? Saya tahu orang ini mau setiap hari koneksi dengan Tuhan. Mungkin kau bilang, Pak, aku tidak punya waktu berdoa. Kan doa harus setiap berapa jam? Aduh. Lakukan dengan hal yang sederhana. Panggil Tuhan. Tuhan, ini hari. Tuhan, ini hari. Akhirnya Acong jatuh sakit. Pada waktu sakit, dia ada di kamar, dan dia tidak banyak berdoa. Dia coba bilang, Tuhan, ini owe Acong, Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang ini sembuh. Tidak ada lagi punya alasan untuk kita tidak berdoa. Tuhan minta kita berdoa tidak bertele-tele. Tuhan minta supaya apa? Kita connect sama Tuhan. Ada orang yang katakan, Pak, saya tidak bisa nyanyi, Pak. Suara saya jelek. Tuhan tidak pikirkan suaramu jelek. Kamu mau nyanyi di WC, di toilet juga gak apa-apa, gak ada yang denger. Cuma kau dan Tuhan yang denger. Kecuali kalau apartemen tetanggamu yang denger. Tapi kita bilang, jangan tunggu semuanya menjadi sempurna. Tapi yang mau kita punya kemauan untuk connect sama Tuhan. Supaya roh dalam kita tidak pernah padam. Bapak Ibu sekalian, ayo, hari-hari ini akan terjadi pemurnian. Masuk surga bukan hal yang mudah. Masuk surga hal yang sulit. Tapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah kasih jalannya. Dan yang penting, menjaga api kita terus menyala. Sampai Tuhan panggil. Jangan pernah padamkan api. Berikutnya, menjadi murid Tuhan harus berbuah. Karena hanya murid yang masuk surga, hanya murid yang akan melihat Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 2 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak buahnya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesaksian. Tanggal 29 kemarin itu hujannya deras banget. Siapa tinggal Kelapa Gading? Siapa yang banjir? Gak bisa keluar. Waduh, luar biasa. Saya pada waktu itu harus ke STT karena mengajar jam 8 pagi. Jadi saya keluar dari rumah jam 7 pagi dengan penuh perjuangan karena sulit untuk keluar. Sebelum saya keluar, saya melihat pohon di depan saya, pohon rumah saya, pohon kelengkeng patah. Patah karena angin yang deras, roboh gitu. Wah, saya sempat foto, saya info ke istri saya. Padahal saya melihat pohon kelengkeng itu banyak buah-buah yang kecil-kecil. Kita sayang sekali untuk memangkas pohon itu. Kenapa? Karena akan berbuah lebat. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena hujan semalaman membuat dahan itu roboh dan patah. Kalau saya melihat seperti itu, saya nganggap, wah sayang banget ya. Harusnya ini kelengkeng saya tunggu, kalau panen nanti bisa dibagi-bagi di sini. Haleluya. Ngarep.com kelihatannya. Tapi kenapa saya bilang? Itu sudah patah dan patah dan roboh. Saya memandang begini, sayang sekali ini kelengkeng. Kenapa dia tidak kuat menahan pada batangnya? Oleh karena hujan semalaman. Ini sama seperti halnya mungkin hidup kita. Kita seperti buah yang harusnya belum masak. Dan Tuhan tunggu supaya kau masak dan Tuhan akan siap petik. Banyak sekali kita semua adalah benih-benih yang belum siap tumbuh
tapi oleh karena keadaan dunia yang kita tidak bisa lagi bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya buah yang tidak masak saya harus potong-potong dan saya buang. Sama halnya Tuhan kasih perumpamaan bagaimana seorang menabur. Ada yang nabur di tanah, ada yang menabur di semak belukar, ada yang di bebatuan. Waktu mereka mulai bertumbuh, akar pohon-pohon sekitarnya menghimpit dan tidak bisa berbuah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti ini, kita ini seperti buah yang Tuhan tanam dan siap untuk Tuhan tuai pada masanya. Tapi banyak orang dari kita, pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat, mereka belum siap hidupnya. Mereka harusnya menunggu mereka siap untuk dipanen. Tapi oleh karena keadaan dunia yang mungkin mengganggu kehidupannya. Banyak orang yang terganggu oleh karena apa? Kekhawatiran akan dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena tipu daya kekayaan. Oleh karena kenikmatan hidup. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini sementara. Kita hidup 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Tapi saya tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, yaitu selama-lamanya bersama Tuhan. Jangan sampai kita mau mengorbankan kehidupan kita yang sementara dengan sesuatu yang abadi. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita sebagai buahnya Tuhan, kita menempel sama Tuhan dengan kuat. Walaupun godaan apapun di luar sana yang akan mengganggu kehidupan kita. Mungkin soal keadaan dunia, mungkin soal tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup. Biar kita terus bersandar sama Tuhan, bukan oleh mau menjual Tuhan kita oleh hal yang sementara. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita akan diberkati berlimpah-limpah. Karena saya tahu pintu ini sudah dibuka. Dan jalan di luar sana kita nggak tahu jalannya. Kita belum pernah melaluinya. Tapi bersama Tuhan kita akan keluar sebagai kemenangan. Sekali lagi tetap bertahan. Sekali lagi tetap menjadi terang dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun alasannya. Bapak Ibu sekalian, kita mau dimurnikan. Dan kalau waktunya sudah sangat singkat, kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya buka Yosua 3 ayat yang kelima. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin saya tidak tahu berapa lama lagi Tuhan mau kasih umur ini. Tapi saya percaya Tuhan akan siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang penting kita jaga rohmu menyala-nyala. Jangan pernah kendor. Dan hidupmu menjadi terang buat orang lain. Setiap berkat yang kamu terima bukan hanya menjadi bagianmu, tapi biar menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Biar kita tinggalkan sesuatu yang baik untuk masa depan, untuk orang-orang yang kita cintai. Saya nggak tahu apa masalah dalam hidupmu. Mungkin masalah anak, cucu yang belum ikut Tuhan. Mungkin ada keluargamu yang belum kenal Tuhan. Biar melalui hidupmu, kamu menjadi terang. Mungkin bukan karena khotbahmu yang baik, tapi karena tingkah lakumu yang baik buat keluarga ini. Menjadi orang tua yang memperhatikan, menjadi orang-orang tua yang mengasihi. Itu yang akan merubah hidup orang lain dan keluarga. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, siapkan hatimu. Apakah engkau sudah siap menikmati bersama Tuhan? Apakah kau punya simpan dosa? Tidak ada dosa pun yang tidak akan diampuni kalau kau minta ampun sama Tuhan hari ini. Jangan pernah kau menganggap dirimu tidak layak, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Minta ampun setiap hari. Kita tidak pernah tahu kapan kita bikin salah. Tapi yang saya ingatkan hari ini sebagai hamba Tuhan, minta ampun setiap hari, supaya kita siap kapanpun apa yang Tuhan akan panggil dalam hidup kita. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami boleh mengerti bahwa hidup kami harus menjadi terang buat orang lain. Biar roh dalam hidup kita terus menyala-nyala, tidak kendor. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi waktunya main-main. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau kami masih menyimpan dosa,
membenci anak mantu, membenci besan, membenci orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, seperti Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, layakan hidup kami, sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami, dan kami mau melangkah bersama Tuhan. Jalan ke depan kami nggak tahu, tapi kami perlu tuntunan Tuhan, dan kami perlu teguran Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apakah semua sudah memperoleh? Sudah semuanya? Tuhan tolong dibantu. Mari coba dikasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cuma dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhanku. Terima kasih kalau kami boleh sidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk tuntunanmu Tuhan. Berkati setiap jemaatmu di sini berlimpah-limpah penyertaan Tuhan yang baik atas hidupnya.
Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus, amin. Semuanya mengalami lawatan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Hari yang sudah menyampaikan firman-Nya dengan dahsyat dan luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita berdoa ya. Bapak, kami percaya kami akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami. Kami percaya kami akan menabur di tanah yang subur Tuhan. Apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Saya percaya Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya sudah mencatat ya tadi khotbahnya Pak Hari ya. Siapa yang mencatat? Oh, luar biasa. Yang lain nggak mencatat. Apa sudah hafal di luar kepala? Ya. Nah, oke. Saya minta Ibu Vivi serta tim untuk berdiri ya, untuk mengamati semua ya. Jadi tolong maju sini ya. Untuk lihat ya, nanti yang berdiri dulu yang mana ya, yang mengangkat tangan yang mana ya. Jadi yang tahu jawabannya berdiri ya, angkat tangan ya, berdiri angkat tangan ya, supaya mereka melihat dan nanti yang nomor satu berdiri angkat tangan ya, itu yang akan kami tunjuk. Boleh minta Pak Petrus untuk ini mic ya, mic ya. Oke, siap dengan pertanyaan nomor satu? Siap ya. Nah, saya akan bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itu ada di mana ayatnya? Ya, ibu yang belakang kacamata. Rosliana. Ya, oke. Silakan. Ya, tolong dijawab Bu. Yang keras. Matius 5 ayat 13 dan 14. Bagaimana Pak Hari jawabannya? Coba ya, kita lihat Matius 5 ayat 14-16 ya. Kita tanya dulu sama yang memberitakan ini ya. Betul. Silakan maju Bu Silakan Rosliana. maju Ibu ke depan Bu. Ibu Rosliana si ringo-ringo. Oke, bagus ya. Nah, ini adalah satu contoh ya. Jadi berdiri angkat tangan ya. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan Bu Hana. Dan nanti kalau di kelompok ada pertanyaan lagi di kelompok ya. Jadi ini pertanyaan yang global, nanti di kelompok ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya adalah siap-siap ya. Buka catatannya dulu, siap-siap. Nanti saya minta tanya Pak Hari lagi. Betul apa enggak? Sebutkan 3 poin bagaimana kita menjadi terang dan menjadi murid. Ya, ibu ini, ibu yang depan yang kacamata. Ibu Nelly. Untuk menjadi murid. 1. Taat pada tuntunan Tuhan secara kita. 2. Menyelesaikan amanat agung. Dan 3. Harus berdoa. Betul Pak Hari? Betul. Ya, Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kau sudah izinkan kami untuk beribadah umas pada hari ini ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami sehidangan dengan Kau dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk menjadi murid yang selalu berbuah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyatukan doa kami ya Tuhan untuk Bapak Hari Nugroho ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Pak Hari yang sudah menyampaikan isi daripada firman-Mu ini ya
Tuhan. Kau berikan ya Tuhan kekuatan ya Tuhan dalam pelayanannya. Engkau juga berkati pekerjaannya ya Tuhan, kesehatannya dan keluarganya ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan jika Engkau menyertai Pak Hari dimanapun dia berada ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan menyatukan doa kami ya Tuhan untuk Gembala Sidang kami Bapak Niko dan keluarga berserta ya Tuhan Gembala Rayon kami Rayon 1D Pak Kiki dan keluarga. Biar Engkau taruhkan misi dan visimu ya Tuhan sehingga mereka melayani Engkau ya Tuhan sesuai dengan isi hatimu ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan untuk Gembala Umas kami ya Tuhan, Ibu Hana kami yang terkasih ya Tuhan. Biar Engkau berikan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, kekuatan untuk melaksanakan semua kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, pakai negara kami ya Tuhan untuk menjadi berkat ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan negara kami takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melalui negara kami Indonesia ya Tuhan banyak terjadi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim musik ya Tuhan, WL Singer, sound system, multimedia, OB dan para leader dari pengurus umas ya Tuhan. Biar Engkau berkati kami semua dan beri kekuatan pada kami. Tuhan, sekarang kami hendak pulang ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau antar kami pulang ya Tuhan seperti Kau sudah antar kami perginya ya Tuhan tanpa kekurangan apapun. Dan sekarang kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu. Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji